Shalom. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang terkasih? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita selalu. Perkenalkan, hari ini Bunda Penti yang akan membawakan firman untuk adik-adik semua. Sebelum kita masuk dalam renungan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar firman hari ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua. Dan adik-adik juga dimampukan untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus hari ini. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh kami jelang hari ini. Terima kasih atas kesehatan, sukacita, damai sejahtera, makanan, pakaian, tempat tinggal, orang-orang yang mengasihi kami, dan berkat yang melimpah dari hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami bersatu hati memohon pimpinan-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami, dan juga mampukan kami agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sehingga boleh menjadi berkat untuk kami dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengampunan dan kerendah hatian. Apa itu pengampunan? Apa itu kerendah hatian? Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya Bunda Penti mau nanya, di antara adik-adik ini siapa yang pernah bertengkar? Mungkin dengan adiknya, dengan kakaknya, atau dengan teman-temannya. Bisa jadi karena kakaknya nggak mau berbagi mainan HP, atau adiknya sudah merusak barang kesayangan kakaknya, atau bertengkar dengan temannya gara-gara temannya meminjam barang, kemudian saat dikembalikan barangnya rusak. Aduh, rasanya pasti sedih, marah, dongkol, campur aduk. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa-rasa yang gak enak itu? Karena kalau Bunda Penti sih ya rasanya gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Nah, untuk itu kita bisa belajar dari kisah Esau dan Yakub. Adik pasti masih ingat toh? Esau dan Yakub adalah putra dari Ishak dan Ribka. Mereka anak kembar adik-adik, tapi karena Esau yang lebih dulu lahir ke dunia, maka Esau adalah kakak Yakub. Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka. Nah, Esau dan Yakub ini walaupun kembar, tapi dua pribadi yang berbeda. Kalau Esau itu sukanya berburu dan tinggal di padang. Kalau Yakub sukanya di kemah, memasak gitu. Nah, saat mereka dewasa, Yakub sudah menipu Esau dengan mengambil doa berkat kesulungan dari Ishak ayah mereka. Caranya bagaimana? Yakub itu berpura-pura atau menyamar menjadi Esau saat meminta doa berkat kesulungan dari ayah mereka, Ishak. Esau sangat marah setelah tahu apa yang sudah Yakub lakukan dan mengancam akan membunuh Yakub. Yakub sangat takut sehingga lari dan pergi bekerja kepada saudara laki-laki ibunya, Laban, yang menikah dan memiliki banyak anak di sana. Sesudah 20 tahun berlalu, Yakub ingin pulang ke negerinya, rindu juga kepada kakaknya Esau. Tapi Yakub masih menyimpan kecemasan, takut kalau
Esau masih menyimpan dendam padanya dan masih menyimpan amarah dalam hatinya. Nah, untuk memastikan keamanan keluarganya, Yakub mengirim utusan, yaitu pelayannya, untuk menemui Esau dan mengabarkan kalau Yakub dan keluarganya akan datang. Sambil menunggu pelayannya datang, Yakub merasa sangat cemas, sangat risau, dan berdoa moga Esau sudah memaafkannya. Kemudian pelayannya datang memberi kabar bahwa Esau mau datang dan menemuinya, tapi dengan diiringi 400 orang. Wah, Yakub merasa takut dan cemas, adik-adik. Kemudian Yakub berdoa, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, Engkau yang memerintahkan aku untuk pulang dan Engkau sendiri yang akan membantuku. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kebaikan-Mu, tapi aku memohon kepadamu, jagalah kami semua, biarlah kami semua aman dari saudaraku, dan jangan sampai kakakku membunuh kami." Yakub kemudian mengutus hambanya beserta beberapa kawanan ternak sebagai hadiah untuk Esau. Ada unta, sapi, kambing, domba, keledai, dan semua dengan bayinya. Bahkan Yakub membagi keluarganya menjadi 2 kelompok. Yakub memiliki pemikiran, jika nanti Esau menyerang kelompok yang pertama, maka kelompok yang kedua memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Saat Esau bertemu dengan Yakub, Esau tidak menyerang Yakub. Esau merasa sangat gembira dan bersukacita. Esau sudah melupakan pertengkaran mereka di masa lalu. Sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada amarah di hati Esau terhadap Yakub. Nah, adik-adik, dari kisah Esau dan Yakub tadi kita bisa belajar tentang kerendahan hatian dan pengampunan. Yakub tahu siapa yang akan dihadapinya nanti. Kakaknya Esau yang dulu pernah ditipunya. Yakub masih merasa takut, apalagi saat tahu Esau datang sambil membawa 400 orang. Bahkan di Alkitab diceritakan Yakub sampai bersujud 7 kali saat menghampiri Esau, merendahkan diri. Akhirnya Esau pun luluh, bahkan ia berlari memeluk, menangis bersama Yakub. Sungguh adik-adik, kasih Allah mampu mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan akan berubah saat kasih bertahta. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Saat adik-adik bertengkar atau bermusuhan dengan kakak, adik, saudara yang lain, teman, pasti ada pihak yang merasa tersakiti, sedih, marah. Dan apabila perasaan itu dibiarkan, maka akan menjadi dendam. Itu tidak baik, adik-adik. Oleh karena itu, salah satu pihak harus ada yang merendahkan diri, meminta maaf dengan tulus, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan pihak yang satunya juga harus mengampuni, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian adik-adik yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus hari ini. Kita diberi teladan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan juga pribadi yang mampu mengampuni kesalahan orang lain. Nah, untuk minggu kali ini ayat indah diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Selanjutnya, yuk kita berdoa bersama-sama. Mohon pimpinan Tuhan agar memampukan kita dapat melakukan ajaran Tuhan Yesus hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, atas teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ajari kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Yakub dan juga hati yang mengampuni seperti Esau. Tuhan, kami serahkan hari-hari yang selanjutnya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.